Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, saya sangat senang kali ini saya mendapatkan ide yang sangat luar biasa untuk terus menghibur teman-teman semua. Mohon maaf kalau selama ini vakum, karena mungkin saya fokus di channelnya satunya, channel Kiturno Pamungkas yang membahas tentang zodiak-zodiak. Dan kali ini saya coba akan berbagi cerita kepada teman semua. Ya, ini cuma berbagi cerita. Kalau sahabat sekiranya percaya ya monggo, kalau nggak percaya ya udah apa-apa. Namanya juga berbagi cerita. Berbagi pengalaman yang sifatnya spiritual, pengalaman yang sifatnya supranatural. Memang pengalaman yang seperti ini sudah pasti akan sulit untuk diterima nalar, sulit untuk diterima pikiran. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah namanya pengalaman. Tapi saya akan tetap berbagi kepada teman semua, dan semoga ini menghibur dan menambah wawasan untuk kita semua. Perlu, atau teman-teman yang sudah tahu, sudah kenal dengan saya berdomisili di kota Batam. Karena setiap pagi saya menjalankan rutinitas, saya bekerja di kantoran, dan saya juga sering melewati jalanan-jalanan yang yang angker, jalanan-jalanan yang boleh dibilang mistis. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari perjalanan setiap hari, rutinitas dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, dan mungkin muter-muter di wilayah Batam. Namun pada kesempatan kali ini ada yang spesial. Saya akan membahas tentang sebuah jembatan yang ada di Pulau Batam, dan jembatan ini menghubungkan antara Batam Timur ke Batam Barat. Jadi jembatan ini dari Batam Center mengarah ke Tiban atau Sekupang. Ini penghubung. Nah, di situ ada jembatan. Dan jembatan tersebut tuh jembatan buatan. Di situ ada dam. Ini dam ini untuk air, untuk mandi orang-orang Batam. Entah tahun berapa dulu dibuat, mungkin tahun 70-an kalau nggak salah. Jembatan ini dibuat. Di situ ada semacam dam gitu ya, sangat luas. Dan airnya juga sangat jernih. Setelah air itu dimasak, dia dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Ya, dialirkan ke rumah-rumah penduduk sehingga apa? Sehingga dia berguna untuk mandi, untuk cuci, dan lain sebagainya. Kalau dikonsumsi untuk minum kurang higienis. Entah kenapa. Seharusnya air PDAM itu juga bisa kita konsumsi langsung, tapi kenyataannya ini bercampur dengan lumpur kalau sudah sampai di tempat pelanggan, gitu ya teman-teman ya. Jadi di Batam ini nggak ada sumur, nggak ada sumur, adanya yaitu air dari dam, air yang tertampung di situ. Di situ juga ada hutan lindung. Nah, kembali ke cerita kisah mistis kali ini. Makanya ini di Jelajah Supranatural ini saya masukin episode baru, yaitu kisah mistis. Nah, di jembatan ini sering terjadi insiden
sering terjadi insiden karena apa? Karena di jembatan ini sudah tentu dihuni oleh sosok astral, sosok tak kasat mata. Bukan hanya satu yang tinggal di jembatan ini, namun karena di dam ini sangat dalam, di situ ada semacam gerbang gaib atau semacam ada keraton gaib. Nah, sosok yang dominan yang di jembatan Seladi, namanya jembatan Seladi, ini adalah siluman ular. Badannya ini manusia, ya, perempuan, terus separuh badan ini manusia, separuh badan segini ya. Ini manusia, ada tangannya, ada mahkotanya. Lalu ke sananya itu ular. Nah, inilah sosok yang dominan atau ratu, kalau saya bilang ratu yang tinggal di puri di kerajaan Dam Seladi itu, yaitu siluman ular. Makanya orang kalau naik kendaraan lewat situ itu harus betul-betul waspada, harus betul-betul kita fokus. Karena itu kalau kita nggak fokus dan melamun, ini bisa-bisa jalan ini kelihatan ada dua. Nah, setelah kita dilalui oleh pengendara, nanti ternyata ini bukan jalan, akhirnya terbanting masuk ke dalam dam. Ini berkali-kali terjadi. Berkali-kali terjadi, mobil itu banting masuk ke dam, jadi di bawah jembatan tersebut. Makanya jembatan Seladi ini terkenal angker. Dan yang lebih ngeri lagi, yang lebih gawat lagi, di situ itu ada sosok yang sangat tinggi. Itu sering dia melangkah dari jembatan selatan ke utaranya ini, nampak kaki tinggi gitu teman-teman. Nah, jadi seakan-akan ini ada apa ya, jembatan itu ada penopang tinggi. Dan ini sering orang yang melihat seperti itu. Orang sering melihat kejadiannya yang ini juga. Jadi sosok-sosok yang ada di jembatan ini memang sangat banyak. Ada juga yang anak kecil, dan di situ itu sering juga dulu ada mayat dibuang. Dan yang pasti di jembatan ini juga banyak sekali benda-benda keramat itu milik warga itu dibuang di situ, ya, dilarung di situ. Nah, misalnya ada orang punya pusaka keris, apa tombak atau apa gitu, nanti atas saran si A, atas saran si B ini harus dibuang, banyak dibuang di situ. Makanya dulu pada tahun 2020 itu kurang lebih ya, itu saya sering eksplor di sana, itu mendapatkan benda-benda ini benda-benda buangan. Jadi kita dapatkan kembali karena sudah dibuang orang, dilarung orang, dan memiliki energi. Kita lakukan di situ mediumisasi, lalu kita syarat-syarat kita berikan, kita komunikasi dengan sosok yang tinggal di situ, dan akhirnya benda itu diberikan kepada kita. Itu ada batu, ada keris, ada rantai babi, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak benda-benda yang saya dapatkan di jembatan Seladi tersebut. Nah, dulu tahun 2017 ini pernah juga dibuat film hantu Seladi. Itu juga saya yang ikut main di sana. Ya, teman-teman yang nonton video ini dan yang nonton film hantu Seladi dulu pasti tahu wajah saya ada muncul di film tersebut, di layar lebar tersebut. Dan alhamdulillah filmnya juga tayang di beberapa kota di Indonesia, walaupun bukan semua kota di Indonesia, tapi sudah alhamdulillah bisa tayang di sana. Jadi ya karena itu tadi,
memiliki cerita yang mistis itu, maka Jembatan Seladi itu diangkat ya menjadi film. Nah, kebetulan dulu juga ada artisnya dari Singapura, itu Rosalina Musa, dan saya lupa satunya siapa. Oh ya, Roslansah namanya, yang komedian Roslansah yang ada di Singapura. Ya itu ya, teman-teman perlu ketahui kalau Batam Singapura itu jaraknya tidak jauh. Jadi kalau kita mau nyebrang ke Singapura atau ke Malaysia, itu dari Pulau Batam ini dekat. Makanya ya biasa saja kita main ke Singapura, berangkat pagi pulang sore, karena kan waktunya cuma kurang lebih 30 menit itu, nyebrang dari pelabuhan yang ada di Batam menuju ke Singapura. Nah itu ya sahabat ya. Nah jadi kembali ke Jembatan Seladi ini, memang cerita yang boleh dibilang menyeramkan. Kalau malam memang banyak orang-orang mancing di sana, di pinggir-pinggir jembatan. Tapi kan dia juga niatnya mancing, itu kan saat-saat sekarang ini. Namun terdahulu memang di situ sangat menyeramkan. Bahkan saat sekarang pun kalau kondisinya hujan gerimis, nggak ada orang juga, di situ kita juga merasa ada yang aneh. Dimulai dari flyover Simpang Jam itu kita sudah terasa nuansa misterinya itu sudah terasa. Nah di sini makanya kawan-kawan ya, kalau lewat Jembatan Seladi teman-teman harus apa? Harus fokus. Jangan sampai nanti melamun dan kita terbawa oleh suasana dan akhirnya cara kita berkendara akan lengah. Nah, sering terjadi nanti masuk ke dalam jembatan. Berkali-kali jembatan itu ditabrak mobil dan dia patah, mobilnya tercebur ke dalam dam Seladi itu. Itu sahabat ya. Selain itu juga dulu sering terjadi ada pembunuhan di tempat itu. Karena itu tadi dari flyover Southling itu memang seperti masuk ya, gerbang gitu loh teman-teman. Rasanya itu beda gitu. Kita mau masuk itu rasanya beda, sampai melewati jembatan itu beda. Nah di situ kan yang namanya jembatan untuk penampungan air ya sudah pasti dia apa? Dia banyak pohon-pohon dan hutan. Nah banyak pohon-pohon dan hutan di tempat tersebut. Jadi terus teman-teman juga pasti tahu kalau penerangan yang ada di Batam ini tidak maksimal. Penerangan jalan itu tidak maksimal. Namun alhamdulillah jalan-jalan di Batam ini sudah luas. Sahabat juga perlu tahu jalannya sudah luas semua. Namun sayang, sangat-sangat amat disayangkan pembangunan jalannya ini luar biasa. Mungkin mau dibikin 5 jalur ya, namun yang terjadi ini dari Southling ke sini ini ya 3 jalurnya juga nggak maksimal. Kenapa? Karena yang 1 jalur sampai saat ini belum diaspal, jadi tidak ada yang mobil yang menginjakkan kendaraannya yang di jalan semen. Itu sedikit lagi sebetulnya 1 jalur itu kalau diaspal saja sampai lampu merah yang ada di dekat dekat Batam Tiban Center, dekat Tiban Center itu tepatnya di depan pom bensin Vitka itu, kalau diaspal saja sedikit itu sampai di Southling ini kendaraan akan lancar. Namun entah kenapa bekerjanya cuma sepotong-sepotong. Dan yang paling nggak oke lagi, ini jalannya lebar. Ini bagaimana tata kotanya saya juga kurang paham. Mereka orang-orang tentunya orang-orang yang pintar. Nah, membuat jalan lebar tidak membuat sungai. Jadi itu diabaikan airnya. Jadi kalau hujan sebentar, Batam ini akan banjir. Terus yang lebih hebat lagi saat kondisi saat ini ya teman-teman nih, pembangunan jalan terus berjalan, sebentar-sebentar pipa air itu kena beko. Akhirnya air di Batam ini sering mati, sering gangguan sampai berhari-hari. Nah, itulah ya sahabat ya. Makanya
Mereka orang-orang yang pintar, yang duduk di pemerintahan seharusnya harus berpikir bagaimana membuat jalan, bagaimana dia mengatur jalannya air juga. Jadi kalau hujan sebentar jangan sampai banjir. Itu ya sahabat ya. Nah itulah sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Ini episode pertama tentang kisah misteri. Kali ini yang kita bahas adalah jembatan Seyladi. Jadi pesan saya, kalau lewat jembatan Seyladi itu harus apa? Harus fokus, harus hati-hati. Karena selain jalannya juga ngombak ya, juga bergelombang. Ini kalau kita nyetirnya nggak fokus nanti bisa terbanting kemudi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, kalau kita melamun nanti kita masuk dimensi lain. Masuk dimensi lain maksudnya itu tadi. Ini nampak jalan ternyata itu badan ular siluman. Jadi kita lindas pakai mobil ya kita akhirnya terbanting nyemplung ke dam Seyladi. Ini jadi masalah. Dan selain itu juga banyak sosok-sosok seperti gendruwo, kuntilanak dan anak kecil yang ada di dam Seyladi. Waktu itu saya pernah melakukan di sana ya atraksi sebelum itu memang mempromosikan film waktu itu, dan di foto-foto itu terekam oleh kamera, itu nampak sosok anak kecil, nampak wajahnya seperti itu. Oke sahabat jelajah supranatural, itulah kisah misteri jembatan Seyladi. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan untuk teman-teman semua, dan kita harus senantiasa berhati-hati sekali lagi kalau melewati jembatan Seyladi. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Karena di jelajah supranatural sekarang akan lebih kaya akan warna. Seperti saat ini di part 1 ini saya membahas tentang kisah misteri jembatan Seyladi. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Percaya atau tidak, semua terpulang kepada Anda. Saya cuma menceritakan apa yang menjadi pengalaman bagi saya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.